Halo para sahabat, apa kabar? Semoga sehat, tetap semangat. Ini ya kalau lagi kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, tetap ya protokol kesehatan. Yang pertama wajib ya pakai masker, vaksin juga jangan lupa, dan yang paling penting jangan lupa juga ngopi biar semakin punya inspirasi. Nah, tapi bagi yang kira-kira belum sempat ngopi, tenang, saya kasih kopi. Ini kopi beda dari kopi yang lain, yaitu ngopi panas, ngobrol pintas, pas dan asik. Jadi kalau udah ngopi nggak enak kalau cuma sendiri, harus ada temennya di sebelah saya. Meskipun nggak ada kopi ya, ada kopi gitu, kopi lain baik. Tapi kopi lainnya kopi untuk memberikan inspirasi. Ya, memang kopi kan untuk inspirasi kan, rata-rata gitu. Nah, inspirasi hari ini lain. Sampai ada waktu itu lagu kan Bang, masa dinyanyiin. Oke. Bang Margarito, ini ada yang menarik karena kan Bang Margarito ini adalah pakar hukum tata negara. Jadi ya kita akan ngobrol soal ya nggak jauh-jauh dari soal tata negara kita, termasuk juga sistem peradilan. Ini yang lagi menarik soal pemilihan hakim agung. Saya ingin ini loh, ada satu hakim ketangkap loh yang di KPK. Oh, iya ya dong. Nah, di Surabaya kan ketangkap kemarin tuh. Nah, ini menarik loh ya. Nah, lalu lagi diseleksi loh hakim agung sekarang ini. Nah, ini nanti. Nah, itu dia gitu ya. Faktanya memang ada yang ketangkap. Betapapun memang dan itu bukan pertama ya, udah beberapa kali ya, yang lain-lain gitu. Nah, di situ itulah yang mengakibatkan memang kita mesti mendapatkan hakim yang level integritinya ya, bukan level knowledge saja, tapi integritinya yang paling pokok. Nah, cara mendapatkannya itu, untuk mendapatkan orang yang punya integriti top, yang knowledge-nya top, yang mesti ada cara yang disediakan untuk sampai situ, ya. Dan kita memilih untuk sampai situ dengan membuat yang sekarang lagi seleksi itu komisi yudisial. Oke. Nah, ini Bang, kalau kita bicara sebelum kita ngobrol soal komisi yudisial, meskipun ini kaitannya sih, pasti. Tupoksi dari komisi yudisial ini adalah untuk menyodorkan nama lah ya dari hakim agung kepada pihak DPR. Tapi sebetulnya kalau kita melihat di undang-undangnya pun juga sudah disebutkan proses dari pemilihan hakim agung yang berlangsung di negara kita ini seperti apa sih Bang? Nah, itu dia. Dasarnya begini. Kita ingin memperoleh hakim-hakim yang bebas dari kalkulasi politik, ya. Jadi kita ingin dapat mereka yang level integritinya oke, sehingga tadi pertimbangan politik, pertimbangan pertemanan, pertimbangan kesukuan, agama dan segala macam itu tidak ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan. Itu dasarnya hakim-hakim mesti yang akan kita dapat. Nah, lalu orang berpikir kalau begitu kita mesti bikin caranya dong, bagi instrumen kita pilih bikin komisi yudisial. Seperti di Eropa terutama, itu berkembang di abad-abad ke-20 ini di Eropa. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Sebelum-sebelumnya dinominasikan saja oleh presiden dan ya sudah dipilih oleh kalau di Amerika Serikat itu dipilih oleh senat. Kalau lolos ya sudah. Itu kenapa didominasi oleh presiden, dipilih oleh senat, itu untuk mengeliminasi garis politik, supaya yang kepilih tidak mengabdi pada presiden. Sebab kalau dia mengabdi pada presiden, mati itu pengadilan dipakai oleh presiden untuk mengukur lawan-lawan politiknya. Gitu. Nah, tidak ada keadilan di situ. Yang ditekankan adalah soal independensinya. Ya, itu dia. Nah, itu dia. Tapi kalau kita bicara soal konteks seperti itu yang terjadi di Indonesia saat ini gimana sih Bang? Saya tidak. Dalam proses pemilihan. Ya, kalau di mekanisme yang prosedur yang diatur sekarang ini kan KY menyeleksi macam-macam, administrasi dulu, lalu kemudian akan tes psikologi, tes isi kepalanya. Kalau sudah dapat berapa orang gitu, kalau misalnya mereka cari 4 orang, mereka harus dapat 8 orang. 8 orang itu baru dikirim ke DPR. DPR akan fit and proper di sana. Nah, mereka harus dapat 4. Nah, hasil dari DPR itu baru dikirim ke presiden. Itu yang punya kita sekarang. Intinya adalah kenapa begitu, supaya presiden, ini kan presiden tidak terlibat kan, KY organ sendiri, presiden tidak terlibat. Nah, itu tadi tujuannya agar pengadilan itu tidak dipakai oleh penguasa. Karena jangan lupa, di seluruh peradaban dari dulu sampai sekarang tidak ada tiran yang tidak menggunakan hukum sebagai alat. Semua tiran itu menggunakan hukum sebagai alat untuk memukul lawan-lawannya. Pengadilan ada di depan. Sebagai tools untuk mencapai oleh tiran-tiran itu menghabisi lawan-lawannya itu. Ada memang dalam sejarah beberapa yang hebat gitu ya, tapi itu exceptionnya. Umum general itu selalu begitu, penguasa-penguasa selalu menggunakan hukum, hakim, dan dua lah kalau kita mau bikin sempit.
dia punya dua instrumen, law and guns, hukum dan senjata. Seluruh tiran dari dulu sampai sekarang semua punya dua alat itu. Sempat dijelasin juga sih, digambarkan juga di film dokumenter How to Become Tyrann. Oh gitu. Saya sempat nonton Bang. Oh gitu ya. Jadi memang itu sejarah dan itu terverifikasi kok. Seluruh tiran di dunia ini cuma punya dua alat, law and guns. Kalau mau sebenarnya kalau kita mau sempitin ya sebenarnya dua-duanya guns sebenarnya. Kan dua-duanya mematikan kok. Jadi cuma itu. Nah itu sebabnya orang-orang yang bikin konstitusi, bikin negara itu menyadari nggak bisa begini caranya. Tapi dalam praktek hampir tidak pernah ada hakim yang benar-benar independen. Nggak ada. Anda tahu? Indikatornya apa coba? Anda tahu? Dulu John Marshall, orang sekarang kalau bicara ilmu tata negara dan ilmu politik yang top itu menunduk John Marshall sebagai hakim paling hebat. John Marshall gitu ya. Anda tahu nggak? John Marshall itu ada buahnya sebelum dia jadi hakim agung, dia itu menteri sekretaris negaranya John Adams, presiden Amerika yang kedua. 3 hari sebelum John Adams berhenti dari jabatan, John Marshall itu diangkat menjadi hakim agung. Anda bayangkan, dia dari sekretaris negara 3 hari kemudian jadi hakim agung. Bisakah dia tinggalkan John Adams? Dan waktu John Adams menempatkan dia di hakim agung menjadi ketua Mahkamah Agung, apa target politiknya? Target politik adalah federalis. John Adams itu menguasai peradilan Amerika. Jadi dia mau federalisasi Amerika Serikat. Jadi kalkulasinya politik. Orang ini mengadu pada John Adams. Nah, ketika hari terakhir, karena itu sudah menjelang John Adams berhenti jadi presiden itu. Begitu dia berhenti, kan Thomas Jefferson jadi presiden. Di-cut-lah, tinggal satu yang belum diresmiin, namanya Marbury. Nah, Thomas Jefferson itu alirannya federalis, alirannya pro para petani, pro agraria gitu. Dia nggak mau angkatin satu yang tersisa, jadi perkara. Poinnya adalah hak dan akhirnya tindakan Thomas Jefferson yang menolak mengangkat meresmikan satu hakim itu dinyatakan kalah. Tindakan Jefferson itu dinyatakan kalah oleh John Marshall. Jadi kalau Anda lihat judicial review itu, ini pertarungan dua kubu politik, dua blok politik, blok federalis dan blok kaukus Republik dan Demokrat. Yang nanti blok ini, blok Republik itu sekarang jadi Partai Republik, blok kaukus Republik Demokrat itu sekarang menjadi Demokrat. Jadi polarisasi aliran politik itu bekerja dalam dunia hukum, dalam dunia peradilan. Kasusnya itu. Nah, tapi jadi pertanyaan juga nih, Pak. Saya memahami sih perspektif. Jadi, Bang Margarito, ya. artinya itu kalau perspektif Bang Margarito ini kan hukum dijadikan sebagai tools atau instrumen untuk mencapai. Iya. Begitu. Tapi kalau kita lihat sistemnya sekarang, kan kita bicara dari hulu hilir dulu, Nah, ya kan? ya. Bicara soal sistemnya. Ya. Kalau bicara soal sistem di undang-undangnya pun disebutkan bahwa Ya. misalnya hakim agung Ya. itu memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara. Oh iya. Oke gitu. Dan ini kan sesuatu yang terverifikasi ya, secara objektif. Kalau kasus yang saya kasih tadi kan terverifikasi secara objektif gitu ya. Yang tidak terverifikasi, mau tidak mau, suka tidak suka, Anda mesti bilang bahwa hakim itu based on rules, based on fact, dan dia putus. Nah, apa kekuatan mahkota hakim itu ada di mana? Mahkota hakim itu ada pada pertimbangan hukumnya, bukan di kalau ada baca putusan itu karena di bawah amar putusan namanya itu cuma berapa menyatakan mengabulkan permohonan atau mengabulkan gugatan sebagian seluruhnya. Itu soal kecil. Yang top yang menunjukkan bahwa Anda itu hakim hebat, Anda itu hakim kualifikasi, itu di pertimbangan. Dalam teknis ilmu hukum disebut dengan ratio decidendi. Pertimbangan itulah mahkota hakim. Jadi tidak penting Anda mau kalahkan atau Anda mau menangkan, Anda mau kalahkan pemerintah atau mengalahkan pemerintah, itu penting. Yang terpentingnya adalah bagaimana caranya Anda menyediakan fondasi sehingga Anda mengalahkan saya atau memenangkan Anda. Itu yang paling pokok. Objektivitas itu terlihat di situ. Anda mau bilang enggak, karena orang yang kalah itu pasti bilang Anda macam-macam. Orang yang menang bilang dia bagus. Jadi supaya oke, sajikan Anda itu ada di pertimbangan hakim itu. Itu menjadi netral sudah. Jadi kalau misalnya dimudahkan itu kayak gini contohnya, misalnya ada si A ini yang berbuat baik. Tapi kalau bagi orang yang nggak suka sama dia pasti bilang ini begini. Baik banget ini. Sama, kayak gitu bisa. Orang yang kalah akan bilang hakim ini begini. Yang menang bilang no, dia top, dia objektif begini. Nah, supaya netral di situ, hakim harus tulis pertimbangannya sekomprehensif mungkin.
Itu sebabnya dalam kajian ilmu hukum itu pertimbangan itu dikarakterisasi menjadi mahkota hakim. Oh, jadi kalau misalnya perspektif yang muncul itu cukup beragam, ya kalau kita bicara karena kan banyak bang, Yes. ada banyak pihak yang mengatakan ya hakim harus netral. Nah, netral ini kan subjektivitas pemikiran dong berarti. Bisa disimpulkan gitu nggak? Oh ya, dia harus punya. Jadi Anda tidak usah khawatir. Ada dua kelompok yang bertarung ini. Ya, Anda bilang begini, ini bilang begitu. Anda nggak usah khawatir. Anda pasti berada dalam situasi yang constraint kalau itu pasti itu. Yang paling pokok adalah Anda keluar dengan argumentasi dan argumentasi itu bisa dicek secara objektif. Based on rules, based on fact. Lalu penalaran di situ muncul. Itu aja kekuatannya. Bermain aja di situ hakim. Jangan keluar dari situ. Nah, apa ya? Nah, di situ untuk itu kan kualifikasi orang yang tidak gampang gitu kan. Nah, disitulah letak pentingnya komisi yudisial yang sekarang menyeleksi itu betul-betul harus bekerja. Cek betul pikirannya, cek betul level jiwanya. Dan karena itu menurut saya komisi yudisial tidak bisa hanya sekedar mengandalkan orang-orang seperti orang-orang tata negara, misalnya mantan-mantan hakim, masukin juga orang-orang psikolog. Para psikolog untuk cek bagaimana sih orang ini, bagaimana sih orang ini, bagaimana sih orang ini, bagaimana kalau hakim itu dalam tekanan. Jangan salah. Nah, itu psikolog. Orang-orang seperti saya nggak bisa. Jadi dengan tujuan untuk melahirkan sosok dari hakim agung. Yes. Memiliki kredibilitas yang cukup. Ya itu dia. Ya itu dia. Anda tidak bisa tracking dia dari segi dia punya hidup begini. Nggak cukup. Anda harus tracking psikologisnya. Karena di dalam perkara kan dia berada dalam tekanan dua belah pihak. Belum lagi kalau itu menyangkut dengan politik. Tekanannya luar biasa itu. Jadi kalau Anda bayangkan, Anda tidak bisa tekan, ngaco tuh putusan itu. Itu berabe itu. Nah, supaya kita mendapatkan hakim-hakim yang hebat dari segi yang kredibilitasnya kayak begitu, maka menurut saya satu-satunya alat yang paling mungkin adalah Anda bawa psikolog untuk menyeleksi orang-orang kayak gitu. Jadi memasukkan instrumen atau unsur dari psikolog itu dalam proses pemilihan. Oh ya harus. Kalau bicara soal kita bicara soal prosesnya, Ya. Proses pemilihan ini kan dilakukannya kan KY dan juga nanti DPR kan gitu. Tapi kan KY nanti kan ini jadi titik awal lah dalam proses di DPR. Kalau di DPR sana kan betul-betul politik. Oke. DPR ya. Tapi kalau kita bicara soal komisi yudisialnya, dari sejarah sejak awal berdiri sampai saat ini, kalau Bang Margarito melihat proses pemilihan yang dilakukan KY ini sebegini jauh terlihat oke, fine. Sebegini jauh ya. Yang mereka dapat sih lumayan. Itu terlihat dari hakim-hakim yang mereka masuki sekarang jadi hakim agung relatif oke, tidak ada aneh-aneh sebegini jauh ya. Jadi saya mesti bilang bahwa KY by fact performnya oke, gitu ya dalam menyeleksi gitu. Belum ada alasan untuk meragukan kredibilitas mereka sejauh ini. Karena yang mereka dapat dalam seleksi sejauh ini itu diterima di DPR, orang-orang yang dikirim ke sana relatif punya bobot, punya kualifikasi baik intelektual maupun kejiwaan. Dan itu terlihat dari putusan-putusan beberapa yang baru gitu ya. Ada satu yang sekarang yang ditemukan oleh KY itu top sekali di bagian tata usaha negara. Itu top banget. Dia melakukan sesuatu yang top deh, revolusi yang luar biasa di Mahkamah Agung kita. Itu hasil dari seleksi KY juga. Tapi menjadi pertanyaan juga Bang Margarito, dalam proses pemilihan tadi yang kalau Bang Margarito sampaikan memang melahirkan lah ya, hakim agung yang memiliki kredibilitas yang cukup tinggi dan lain sebagainya. Tapi fundament seperti apa sih yang harus dimiliki ya kalau kita bicara soal sosok dari hakim agung? Jiwa. Dari rekod, dari sejarah hakim-hakim yang hebat itu jiwa. Saya ambil sedikit keluar dari sejarah agak jauh gitu ya. Suatu waktu ada hakim yang namanya Surai di masa pemerintahan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kehilangan sebuah baju, lalu dia laporkan ke hakim. Waktu itu proses peradilannya kayak gitu, lapor ke hakim. Anda tahu ini kalau kita sekarang presiden gitu ya, Sayyidina Ali itu kayak presiden, ini hakim yang tunduk bawah presiden. Tapi begitu perkara ini masuk ke hakim namanya Surai itu, dia tanya, oke, Anda kan pemimpin kan, Anda tahu kaidahnya begini loh, kalau Anda menuduh orang, Anda mesti buktikan, bukti mau apa? Gitu, si hakim nanya, bukti mau apa? Padahal ini presiden loh. Kalau Anda tahu gitu loh, Anda kan ngerti. Anda menuduh, Anda buktikan.
Oke, saya punya bukti 2. Apa buktinya? 1 anak saya, Husein, dan 1 pembantu saya. Si hakim bilang, nggak bisa. Lu gimana sih? Kasar-kasarnya, nggak bisa. Dalam kaidah, saksi itu tidak boleh punya hubungan darah dengan orang yang berperkara. Saksi itu tidak boleh berada di bawah kekuasaan orang yang berperkara. Jadi Anda punya 2 saksi ini, nggak memenuhi syarat. Jadi nggak bisa. Loh, si orang ini bilang, loh, Anda bagaimana sih? Ini Husein, itu Nabi, ini kakeknya itu Rasulullah loh, ini orang hebat loh, masa lu nggak percaya? Iya, tapi kaidahnya begini gimana? Udah, itu kan begitu, kalah. Saya bilang, padahal baju besi itu betul tidak benar, tapi kalah. Di situ saya bilang, ini hakim yang begini nih, yang datang berperkara itu penguasa, tapi sikapnya kayak gitu, kan hebat itu. Itu hebat betul. Nah, itu hakim-hakim yang kayak begitu yang mesti kita dapatin. Tidak banyak, tapi dulu kita punya di Mahkamah Agung itu ada Bustanul Arifin dulu ya, Bustanul Arifin dan Siregar, Bismar Siregar. Begitu juga 1 listrik, dia analogi dengan listrik kan arus listrik itu kita nggak lihat kan, tapi dia menunda. Analognya si Bismar Siregar itu menjadi hal yang hebat sekali dalam dunia hukum. Nah itu hebat. Nah sekarang ada 1 di Mahkamah Agung itu, hakim itu juga ditemukan oleh KY yang sekarang dia lakukan boleh dibilang revolusi gitu ya di bidang hukum administrasi negara ini sekarang, dan saya berpendapat itu luar biasa. Oleh karena apa? Karena tidak pernah ada pemerintah dimanapun itu yang tidak mengeksersis kewenangannya menggunakan hukum. Dia sembarangan. Di ilmu hukum tata usaha negara misalnya, surat edaran itu bukan hukum. Tapi kalau lu berurusan dengan kantor-kantor pemerintah, orang itu semua menggunakan surat edaran, padahal surat edaran bukan hukum. Lalu berdasarkan status hukum itu ya, bukan hukum gitu. Tapi dengan menggunakan surat edaran itu maka hak kita itu hilang dengan sendirinya, dan itu tidak bisa di-challenge. Nah, Mahkamah Agung sekarang sudah menjadikan surat edaran itu bisa di-challenge di Mahkamah Agung. Jadi tidak bisa macam-macam sekarang. Saya ingin mendalami begini Pak, kalau kita bicara soal Hakim Agung itu kan ada beberapa hal ya. Salah satunya adalah soal reformasi keadilan. Terus saya sebut juga ini sebagai presentasi fundamental karakter bangsa. Kalau menurut dari Bang Margar itu gimana? Begini, hakikat dari Republik itu keadilan. Pengetahuannya parah, jiwanya parah, berantakan di Republik. Begitu ya. Satu-satunya yang hakim tidak punya senjata. Senjata hakim itu independensi. Dia tidak dibekali senjata, kan tentara dibekali senjata, polisi dibekali senjata. Dia mengubah ini tengah, dia nggak bisa susah independen, gitu ya. Jadi karena itu independensi hakim itu dianggap sebagai mahkota dalam kajian ilmu hukum gitu ya. Itu mahkota. Mengapa mahkota? Karena disitulah keadilan, cerminan keadilan. Keadilan itu cermin dari jiwa. Nah, menjaga konsistensi agar mahkota itu ada itu gimana? Itu? Di Amerika Serikat, Anda dibikin jadi hakim seumur hidup. Jadi tidak takut nanti taruh diteror, dijatuhin ini. Mungkin kalau Anda berbeda politik dengan presiden, Anda bisa diberhentikan, berbeda politik dan kelompok ini bisa diberhentikan segala macam. Tidak. Supaya dia independen, supaya dia terjaga, maka Anda sejauh perilakumu bagus sampai mati kamu jadi hakim. Itu Amerika Serikat. Gitu ya. Bisa diberhentikan bisa kalau ditemukan ada hal-hal aneh. Gitu ya. Tapi itu cara Amerika Serikat, cara semua bangsa-bangsa beradab itu melindungi hakim gitu ya, dan memberikan hakim itu independen. Dia tidak peduli dengan kau siapa. Hanya itu yang ditemukan sejauh ini gitu ya. Nah, ini yang mesti betul-betul dicek, diusahakan untuk didapati. Dan tugas itu yang diserahkan pada Komisi Yudisial. Kita tidak bisa berharap pada DPR karena di sana itu kalkulasinya kalkulasi politik. Oleh karena itu, yang Komisi Yudisial temukan harus betul-betul memenuhi syarat ini. Otaknya mesti oke, jiwanya mesti oke. Nah, kalau kita cek otak kan gampang, cek jiwanya ini nih yang agak susah. Dan karena itu tadi saya bilang, menurut saya satu-satunya cara untuk mendeteksi bobot dari jiwa itu adalah dengan memasukkan psikolog, ya, untuk mendapatkan orang itu. Nah, Bang, kalau kita melihat tupoksi dari KY itu kan selain juga mau memilih hakim agung, kan gitu sampai pada akhirnya nanti disodorkan ke DPR juga memiliki tupoksinya kan untuk mengawasi kinerja dari hakim agung.
Kalau Bang Margarito lihat saat ini proses yang dilakukan oleh KY dalam proses pengawasan ini. Nah, jujur kalau satu itu agak sedikit bermasalah. Tidak banyak kok yang kita lihat mereka dapati, begitu ya. Masih terlihat di peradilan tidak umum, tetapi tidak cukup menjanjikan hal yang hebat gitu yang sayangnya jarang sekali KY memonitor itu. Kalau ada laporan sebegini jauh, tidak terlihat bagaimana laporan-laporan itu diolah lalu disajikan ke publik. Belum terlihat gigitan dari cara mereka menangani laporan-laporan itu. Kalau Anda pergi ke daerah-daerah jauh dari Jakarta, mengikuti sidang, kadang-kadang kita, lu kok begini, gitu ya. Mata KY terlihat tidak terlalu tajam dalam soal itu. Telinga KY juga sama. Terutama di daerah-daerah yang jauh dari pers, jauh dari mata teman-teman jurnalis. Jauh jadi sorotan begitu. Ya itu dia, karena yang pers nggak nyampe, tidak sampai. Nah, itu mestinya ketika persnya nyampe di situ, KY ada di situ. Kalau ada pers mesti bagus karena disajikan kan oleh pers gitu. Jadi mereka mikir, tapi kalau pers tidak nyampe, KY mesti ada di situ. Menurut saya, KY di masa depan mesti ubah style mereka. Performa mereka dalam soal bekerja, dalam kerja itu menurut saya sekali lagi harus diubah untuk bisa memotret keadaan real seperti itu. Sebab jangan salah, peradilan itu menentukan nasib orang. Kalah menang bukan sekedar kalah menang, kalah itu loss orang punya hak. Menang itu kalau kau menang dengan cara yang benar. Sebab kalau tidak kan Anda rampok orang punya hak. Orang punya hak lepas dengan cara yang salah, atau orang itu mengambil hak orang lain dengan cara yang salah. Ini kan gak benar. Kita bikin peradilan, kita bikin negara supaya take and give itu right itu dilakukan dengan prosedur yang benar. Nggak bisa tidak boleh di luar itu. Dan itu fundamental dalam kehidupan ini, itu fundamental. Nah itu sebab, dan ini kan dilakukan oleh hakim. Anda bayangkan kalau Anda tidak berhak, tapi hukum bilang karena hakimnya aneh-aneh terus pindah hak itu ke orang yang tidak berhak. Itu kan buah fatal banget kan, zalim banget kan. Nah itu makanya kan banyak sekali perspektif ya orang di luar sana mengatakan bahwa hakim agung itu yang terpilih harus sesuai dengan kompetensi bidangnya. Nah, memang definisinya gimana sih? Nah ini sekarang ini ya di hakim agung kita ini miskin hakim-hakim di bidang pajak. Hampir tidak ada hakim di bidang pajak di Mahkamah Agung. Kalau tidak salah sekarang tinggal satu. Sementara pajak berapa banyak? Itu dari tahun kapan? Ini loh, ini sekarang ini kalau tidak salah hakim agung yang kompetensi di bidang pajak itu, kalau tidak salah sudah nggak ada. Kalau tidak salah, kemarin masih ada satu. Nah, pajak itu ada berapa ribu perkara. Kalau hakim pajaknya cuma satu, bagaimana caranya menangani perkara pajak itu? Nah, memang pajak itu part of administrasi negara. Begitu ya, tetapi spesifik menjadi bidang tersendiri dan itu cuma ada satu orang. Kalau tidak salah sekarang sudah pensiun. Nah, bagaimana itu menangani? Anda tadi kan bicara soal kompetensi kan? Dan kompetensi Anda mesti tahu detailnya, sejarahnya tahu, tekniknya Anda tahu, begitu ya. Belum lagi Anda punya imajinasi gitu. Tapi kalau Anda sudah tidak tahu detailnya, bagaimana Anda bicara kompetensi? Jadi saya kira ke depan kita bermasalah di hakim di bidang pajak. Ke depan ini, saya tidak tahu berapa sekarang yang ahli pajak yang sedang masuk dalam seleksi sekarang. Saya nggak tahu berapa banyak mereka yang ahli pajak itu yang ada sekarang ini. Sebab kalau tidak, sekali lagi, kalau tidak ada, saya nggak bisa bayangkan bagaimana Mahkamah Agung kita nanti itu menangani perkara-perkara pajak. Karena tidak ada yang expert betul atau tadi Anda punya istilah teknis kompetensi di bidang pajak itu. Sementara perkara pajak luar biasa banyak dan pajak hal fundamental bagi kita. Okay. Jadi ada masalah memang di situ. Itu tambahannya nanti ya. Kita bicara lagi soal prosesnya yang dilakukan oleh Komisi Yudisial ini kan tadi sudah dikatakan oleh itu bahwa ini on the track begitu ya. Segini jauh ya. Mulai dari tapi saya belum tapi saya belum tahu sekarang apakah mereka punya pendireksinya ini mereka datangkan para psikolog apa enggak gitu ya. Sebab kalau tidak ada psikolog saya ragu loh. Bagaimana Anda menguji orang yang punya jiwa matang dan tidak matang dan segala macam itu kan bagi kita, kalau kayak kita Anda dan saya kan. Tapi kalau di undang-undangnya pun juga disebutkan bukannya Bang waktu sebelum sampai ke DPR ada dilakukan proses pengetesan ya atau tes itu di YK itu juga sempat dilakukan tes psikologi dan lain sebagainya. Ya, dan proses itu artinya ada di dalam undang-undangnya. Ya, dan itu psikolog yang didatangkan itu harus psikolog yang
betul-betul ini ya gitu ya, yang jelimet dah. Anda tidak usah toleransi deh, kamu jangan toleransi deh. Kalau memang dia punya jiwa yang tidak betul, dia jiwanya nggak stabil, gampang marah, gampang takut dan segala macam, ya sudah deh, di cancel aja dari awal deh. Jangan coba-coba begitu. Karena tidak gampang loh kalau di Mahkamah Agung gitu ya, final loh di atas itu. Anda menentukan sesuatu yang final, mencabut orang punya hak itu final, mendistribusikan hak itu juga final gitu. Nah bayangkan kalau distribusi dan cabut itu karena pikiranmu nggak beres. Bahaya sekali kan, Anda punya hak diambil begitu saja, dikasih pada orang, tapi cara mengambil argumen yang dipakai itu ngaco, itu bahaya sekali. Nah, menurut saya kayaknya tidak boleh toleransi orang-orang kayak begitu. Jadi mesti betul-betul dapat orang yang matang jiwanya. Betul-betul selektif. Ya betul-betul selektif, harus betul-betul matang jiwanya, dan menurut saya sekali lagi yang bisa mengetahui itu adalah para psikolog. Jangan cuma otaknya saya, tapi jiwanya betul-betul mesti tahu. Dia gampang takut, gampang tunduk, gampang ikut orang segala macam. Wah begini-begini bahaya, rusak. Jadi jiwa itu adalah mahkota dari hakim. Iya. Kan begitu, yang dimana hakim agung ini adalah reformasi peradilan. Jadi itu yang harus etapa-etapanya yang harus diperhatikan. Ya. Itu harus jadikan main task dari pekerjaan seleksi sekarang ini gitu ya. Dia mesti jadi sole task dari pekerjaan yang ada sekarang ini. Sebab kalau tidak begitu kita akan menemukan hakim-hakim yang tidak bisa kita andalkan, dan kalau hakim tidak bisa diandalkan, rontok peradaban. Bukan sekedar bangsa ini rontok, peradaban rontok. Kalau hakim itu cermin peradaban sebenarnya. Oke. Nah, menarik banget Bang. Sebetulnya kita pengen ngobrol banyak banget sama Bang Margarito. Oke. Jadi kayak nanti sesi Oke. lagi ya, Bang. Oke. Tapi Bang, Oke. sebelum kita tutup, Oke. pesan-pesan dulu dong buat para Nah. jangan lupa terus saksikan Ngopi Panas. Kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang lain dan isu panas yang lain. Wih, terima kasih Bang Margarito. Sampai jumpa para sahabat. Oke.